Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 bab kelima tentang sistem pencernaan manusia. Materi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Langsung saja kita mulai bagian yang pertama, zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jenis-jenis nutrisi atau zat-zat makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kalori jenis-jenis nutrisi pada setiap manusia. Nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia kurang lebih ada sekitar 6 kelompok nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki fungsi utama sebagai sumber energi atau sumber tenaga yang digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas. Karbohidrat ini memiliki 3 jenis, yaitu gula, pati atau amilum, dan serat. Karbohidrat ini bisa didapat dari nasi, kemudian jagung, gandum, kentang. Yang berikutnya, jenis nutrisi yang kedua adalah protein. Protein ini fungsi utamanya adalah sebagai zat pembangun dan pertumbuhan, di mana protein ini berfungsi untuk membentuk sel-sel yang sudah rusak atau sel-sel yang sudah tua atau sel-sel yang sudah mati, serta digunakan juga untuk membuat sel-sel yang baru. Selain itu, protein juga memiliki fungsi sebagai sumber energi atau sumber tenaga apabila di dalam tubuh sudah tidak ada lagi karbohidrat maupun lemak. Jadi sebagai sumber energi yang paling terakhir. Protein ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein nabati ini didapat dari kacang kedelai, kemudian kacang hijau. Sedangkan untuk protein hewani bisa sumbernya dari daging, ikan, susu, dan telur. Jenis zat atau nutrisi yang ketiga adalah lemak. Lemak memiliki fungsi utama sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Kemudian fungsi lain dari lemak adalah sebagai pelarut beberapa vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian lemak sama halnya dengan protein, dibedakan menjadi dua, ada lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, misalkan seperti dari minyak, kemudian sedangkan kacang-kacangan, sedangkan lemak hewani ini lemak yang berasal dari hewan, misalkan daging. Yang keempat, vitamin. Vitamin ini memiliki fungsi utama untuk koenzim pengaktif enzim, sebagai koenzim atau pengaktif enzim. Kemudian fungsi yang lain untuk mempertahankan fungsi jaringan tubuh supaya bekerja dengan normal. Vitamin ini dibedakan menjadi dua kelompok. Ada vitamin yang larut oleh lemak, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ada 4 vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan kelompok yang lain adalah kelompok vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C.
Kemudian jenis nutrisi yang kelima, mineral. Mineral ini adalah bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Mineral ini ada banyak sekali yang diperlukan oleh tubuh. Ada zat besi, kalsium, magnesium, dan mineral-mineral yang lainnya yang kebutuhannya berbeda-beda. Tetapi apabila tubuh kekurangan zat mineral ini, maka akan mengakibatkan suatu gangguan. Begitu juga apabila kelebihan juga akan mengakibatkan gangguan. Jadi mineral ini dibutuhkan dalam jumlah tertentu. Yang keenam adalah air. Air diperlukan oleh tubuh ini kurang lebih dalam sehari sekitar 2,5 liter, tergantung dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia tersebut. Semakin berat aktivitasnya, maka kebutuhan airnya akan semakin besar. Air yang dikonsumsi manusia ini digunakan untuk mengganti air yang keluar dari tubuh, baik dalam bentuk keringat, kemudian dalam bentuk uap air ketika bernapas, maupun melalui urin, air yang dikeluarkan melalui urin. Kemudian yang berikutnya tentang kebutuhan kalori atau jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh. Jadi di slide ada tampilan tabel. Di sebelah paling kiri itu ada jenis kelamin, ada wanita, perempuan, dan pria atau laki-laki. Kemudian di sebelahnya lagi ada tabel usia atau umur. Kemudian di sebelahnya ada aktivitas yang dilakukan. Jika kalian cermati, ada 3 aktivitas ringan, sedang, dan berat. Semakin berat aktivitasnya, semakin besar usianya, maka kebutuhan kalorinya akan semakin besar. Jadi sekali lagi, kebutuhan kalori pada manusia itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, wanita atau perempuan dibanding pria itu jauh lebih besar kebutuhannya pria. Oleh sebab itu umumnya tenaga pria atau laki-laki lebih besar karena memang kalori yang dibutuhkan juga lebih besar. Dan semakin umurnya semakin dewasa, kebutuhan kalorinya juga semakin besar. Serta faktor yang ketiga adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Semakin berat aktivitasnya, semakin berat beban kerjanya, maka kebutuhan kalorinya akan semakin besar. Tabel yang kedua, ini tabel tentang rumus untuk menghitung berat badan ideal. Jadi kalian bisa menghitung apakah kalian termasuk memiliki berat badan yang ideal, kurus, atau obesitas, terlalu gemuk. Jadi di sini ada caranya. Kalian timbang, ukur massa tubuhnya berapa. Kemudian di sini ada contohnya. Ada peserta didik A dengan massa tubuhnya 40 kg dan tinggi badannya 145 cm. Kita hitung dengan rumusnya, yaitu massa tubuh dibagi dengan tinggi tubuh dikali tinggi tubuh. Maka di sini ditemukan IMT-nya, yaitu 40 dibagi 1,45 dikali 1,45. Kenapa 1,45? Karena satuannya dari cm diubah ke meter. Didapat 40 dibagi 2,10 meter, hasilnya 19,04. Setelah didapat hasil tersebut, kita lihat ke tabelnya. 19
0,04 jika di tabel itu tergolong klasifikasi yang normal. Karena di situ di klasifikasi nomor 4 18,50 sampai 24,99. Artinya 19,04 itu masuk ke dalam klasifikasi yang keempat, yaitu normal. Jadi kalian bisa menghitung berat massa tubuh kalian, kemudian tinggi kalian dimasukkan ke rumus, nanti tinggal dicocokkan dengan tabelnya. Kalian masuk ke dalam kriteria yang kurus, normal, atau obesitas. Oke, lanjut. Tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, organ pencernaan yang utama. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. Yang ketiga, proses pencernaan makanan. Dan yang keempat, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Ini adalah gambar organ pencernaan yang utama. Di sini dari yang paling atas ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, kemudian dari lambung ada usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Jadi di dalam mulut makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Dicerna secara mekanis itu melalui gigi dikunyah, kemudian pencernaan kimiawi itu menggunakan enzim yang ada di mulut, yaitu enzim petialin. Alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di dalam mulut yaitu gigi. Gigi ini ada 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi Graham. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bagian di dalam mulut yang kedua adalah lidah. Lidah ini fungsinya adalah untuk membantu mengatur posisi makanan saat kita sedang mengunyah makanan. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar ludah yang akan menghasilkan ludah, sekaligus ludah tersebut mengandung zat atau enzim petialin. Makanan yang telah dicerna di rongga mulut nanti akan ditelan, atau istilahnya dikenal sebagai bolus. Ini akan ditelan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh otot-otot lambung, sedangkan proses pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh 3 enzim. Yang pertama adalah enzim asam klorida atau HCl. Kemudian yang kedua adalah enzim pepsin. Kemudian yang ketiga adalah enzim renin. Jadi itu proses yang terjadi di dalam lambung. Kemudian setelah dari lambung, setelah makanan dicerna, akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Sekaligus ini adalah proses akhir sebelum zat-zat makanan atau nutrisi-nutrisinya akan diserap oleh tubuh. Setelah itu sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini akan diatur kadar air pada sisa makanan. Terakhir, makanan akan zat sisa atau sisa pencernaan ini akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk yang padat atau feses. Yang kedua adalah organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini adalah
organ pencernaan yang tidak dilewati atau tidak dilalui oleh makanan, tetapi organ tersebut memiliki peran dalam proses pencernaan makanan. Organ pencernaan tambahan ini ada 2 organ, yaitu hati dan pankreas. Hati ini menghasilkan getah empedu yang mengandung kolesterol, kemudian asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsi lemak, kemudian menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Enzim lipase ini adalah enzim yang nanti akan bekerja di usus halus. Enzimnya sendiri dihasilkan oleh pankreas. Getah pankreas ini mengandung beberapa zat. Yang pertama adalah natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan keasaman isi usus dengan menaikkan pH-nya menjadi 7,1 sampai 8,5. Kemudian yang kedua, enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang ketiga, enzim tripsin mengubah atau memecah molekul protein menjadi asam amino, atau tepatnya di sini pepton, mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keempat, enzim lipase. Enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga proses pencernaan makanan ini dibedakan menjadi 2, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan mekanis ini adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran lebih kecil dan halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Pencernaan mekanis ini terjadi di mulut dan di lambung. Di mulut dibantu oleh gigi, sedangkan di lambung dilakukan oleh otot-otot dinding lambung. Kemudian untuk pencernaan kimiawi, ini adalah proses penguraian makanan yang dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Enzim pencernaan ini ada di 3 tempat. Yang pertama di mulut. Di mulut ada satu enzim pencernaan namanya enzim petialin. Fungsinya ini mengubah karbohidrat menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian proses pencernaan kimiawi yang kedua terjadi di lambung. Seperti tadi dijelaskan, ada 3 enzim yang bekerja di lambung, yaitu asam klorida atau enzim HCl. Ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan ke dalam lambung. Kemudian yang kedua adalah enzim pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan yang ketiga renin. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein kasein pada susu. Kemudian yang ketiga pencernaan kimiawi yang terjadi pada usus halus. Pada usus halus ini ada 3 enzim yang bekerja, di mana enzim pada usus halus ini diproduksi atau dihasilkan dari organ pankreas. Ada 3 enzim, yaitu yang pertama amilase. Amilase ini memiliki fungsi yang sama seperti fungsi petialin, mengubah karbohidrat menjadi maltosa dan glukosa. Kemudian yang kedua, enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan yang ketiga, enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang berikutnya bagian keempat, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Yang pertama adalah karies gigi. Karies gigi terjadi ketika bagian luar gigi atau
enamel gigi ini terkena asam yang diproduksi bakteri, lalu dinetralisasi oleh ludah. Salah satu cara mencegah penyakit ini yaitu rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. Kemudian yang kedua, penyakit MAH atau gastritis. Gastritis dapat disebabkan oleh faktor iritasi atau luka. Iritasi ini bisa disebabkan oleh bakteri atau gesekan antar otot yang ada di lambung. Untuk bakteri sendiri, umumnya penyebabnya adalah bakteri Helicobacter pylori, dan ketidakteraturan dalam pola makan ini juga menjadi salah satu faktor atau penyebab MAH atau gastritis. Penyakit MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur. Kemudian penyakit yang dipicu infeksi bakteri Helicobacter pylori ini dapat diobati dengan antibiotik yang diperoleh dari resep dokter. Kemudian yang berikutnya, penyakit hepatitis. Hepatitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian menggunakan obat-obatan berdosis tinggi. Hepatitis juga dapat terjadi karena infeksi virus hepatitis. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang menerapkan pola hidup sehat. Jadi sekali lagi, penyakit hepatitis ini bisa dicegah dengan diberikan vaksin. Biasanya pada saat bayi itu diberi vaksin hepatitis. Kemudian menjalani atau melakukan pola hidup sehat. Misalkan dengan makan makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, istirahatnya cukup, tidak mengkonsumsi alkohol, rokok, atau obat-obatan yang berdosis tinggi. Kemudian yang keempat, konstipasi. Konstipasi ini terjadi karena adanya penyerapan air yang berlebihan pada usus besar. Akibatnya fesesnya menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Konstipasi ini bisa dicegah dengan cara mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung serat dari sayuran dan buah-buahan, serta mengkonsumsi air yang cukup. Demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.